Melur, ada yang pernah bertanya kepadaku, Melur itu anakmu atau bukan? Bagiku terdengar rada kurang ajar, tapi ku jawab saja, kalau iya, kenapa? Kalau bukan, kenapa? Menjawab pertanyaan dengan pertanyaan kerap membuat penanya gelagapan. Lalu, biasanya terdiam. Bisa jadi di benaknya berkecamuk sejumlah kesimpulan. Tidak seorang pun bisa menyeret masa lalu ke masa kini untuk memperbaiki bagian-bagian yang tak diinginkan. Toh, sisi gelap masa lalu tak selamanya berbuah busuk. Kita lahir tak membawa apa-apa, tak punya apa-apa. Mengapa mesti mengaku kehilangan? Semuanya hanya titipan. Namanya juga titipan, bisa diambil kapan saja. Begitu kata Re, tanpa ragu sedikit pun. Re sempat menggerundel, apa gunanya feminisme kalau nasib perempuan masih lebih rentan dibanding ranting pohon napuk sekalipun? Ia tanyakan saat kuungkap data bahwa di Indonesia setiap hari ada 5 perempuan diperkosa. Bagaimana perasaan Rere kalau dia tahu bahwa 25 tahun berselang, data itu berlipat 2,5 kali. 20 perempuan di negeri yang warganya mengaku Pancasilais ini, menurut data Komnas Perempuan, mengalami kekerasan setiap hari, 12 diantaranya diperkosa. Bahkan dari data teraktual, angkanya semakin melangit. Ketika pembicaraan kami masuk pada topik politik bahasa, kebiasaan bangsa kita menggunakan istilah-istilah Sumer untuk memperhalus makna. Melur makin bersemangat. Apa guna istilah bedinde berubah menjadi babu, pembantu, pembokat, lalu makin cantik jadi asisten rumah tangga kalau nasibnya sama saja, kata Melur dengan nada tinggi. Aku teringat tukang tenteng baju dan peralatan makeup artis yang sebutannya naik pangkat jadi asisten, bahkan manajer, tapi tetap diperlakukan sebagai tukang. Telat sedikit melayani tuannya, langsung dimaki-maki di hadapan orang banyak, layaknya budak belian. Kita ribut memperdebatkan sampul, kita buang-buang energi membeli kertas kado, tapi isinya kita tak pedulikan. Suami istri sibuk membeli nama terindah untuk anaknya, tapi lupa mewujudkan makna di balik nama pilihannya. Bukankah nama itu dua yang harus dipoyakan dengan kerja? Melur menyimpulkan dengan jernih pembicaraan kami malam itu. Sungguh cerdas dan bernas. Aku bangga padanya. Masih lekat dalam ingatanku cerita Re yang pedih namun menyimpan raung kemarahan. Marah dengan seluruh keadaan, murka dengan ketidakberdayaan. Di jendela, merpati putih terdiam. Sayapnya tak terkebak, patah, lunglai. Di halaman, seekor katak kehabisan genangan air mata. Tempatnya biasa nyaman bermukim. Sepi, hilang suara. Tubuh ini seperti kehabisan tabah, ingin terbang memeluk Melur. Aku tenang-tenang saja dianggap pacar Re, malah dalam hati senang bukan kepalang. Betul kata orang, cinta tidak butuh alasan, karena cinta itu sendiri adalah alasan sekaligus tujuan. Aku mencintai Re karena cinta, titik. Aku bisa menangis dan tertawa bersamanya. Dan lebih lagi ketika hanya aku yang butuh menangis, dia tidak pernah tertawa. Ratapan Melur itu terasa seperti rombongan anak panah yang berebut menembus jantungku, berlomba-lomba membunuhku dalam hitungan sepersekian detik. Karena sakit aku menjawab pelan, menahan pilu. Berat rasanya menyimpan rahasia kelam ini sendirian. Namun semesta punya aturan sendiri. Di hadapan anak seusia Melur, mana mungkin kita tega menyatakan dengan jujur peristiwa brutal yang menimpa ibu kandungnya. Seorang pelacur tewas tersalib di tiang listrik Jalan Blora. Tubuhnya penuh sayatan. Begitu headline koran sore menisankan sekaligus menistakan kematiannya. Mengapa pula harus ada kata pelacur di sana? Tidak cukup lakukah koran itu kalau sekedar menyebut perempuan, bukan pelacur? Darah dan nyawa pelacur bagi banyak warga terhormat kota besar
barangkali ibarat sampah yang memang harus dienyahkan dan dilupakan, harus cepat-cepat disingkirkan daripada menebar bau anyir dan najis yang mengganggu kenyamanan hidup.